Shalom, selamat siang. Selamat siang. Saya percaya adalah Roh Tuhan lah, Yesus yang menggerakkan kita untuk mau bergabung di tempat ini di siang hari, mengikuti teladan hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab, ya, sebagaimana Daniel 3 kali bertemu dengan Tuhan, Pemasmur katakan 7 kali aku bertemu dengan Tuhan, dan kita juga saat ini di siang hari, ya, setelah kita menghabiskan waktu untuk berkarya, bekerja, sebelum beristirahat atau makan siang, kita sempatkan diri bertemu dengan Tuhan dan berdoa. Kita berharap saudara dan saya boleh terberkati di acara yang 1 jam ini. Telah hadir bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta Joseph Ringo dari jemaat Helmi, Depok, ya, dan juga Penatua Pak Raymond Lesiaso. Nah, sebelum itu saya mau terangkan kembali bahwasanya acara ini memiliki satu tujuan, ya, agar program daripada strategic plan kita 5 tahun yang sudah dicanangkan oleh Organisasi Adventist Dunia, I Will Go, ya. Jangan lupa I Will Go ini, ya, saya share sebentar screen, berasal dari 2 ayat, ya. Ingat, I Will Go itu berasal dari 2 ayat, ya. I will itu dari Yesaya 68 ayat 8, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kutus, siapa yang mau pergi untuk aku, maka ini saatku, ini aku, utuslah aku. I will. Lalu go itu dari kata 28 Matius 28 ayat 19 dan 10, karena itu pergilah dan jadikanlah, ya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini agar kita tetap semangat, terinspirasi seperti Yesaya, ya, ini aku, utuslah aku, oleh karena memang Yesaya sudah bertemu dengan Tuhan dan melihat kerup Tuhan. Ya. Lalu kalau sudah bertemu dengan Tuhan, suara keinginan I will go itu bukan karena dari saya, tapi karena Tuhan telah saya izinkan menjamah hidup saya. Nah, belajar firman Tuhan di siang ini adalah satu kerinduan agar kita dijamah oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menggerakkan kita untuk mau menginjil dan bersaksi. I will go. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Pak Lesiaso. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di I Will Go wilayah 11. Pada siang hari ini kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat yang akan dibahas oleh Pak Pendeta Ringo. Kami persilakan Pak Pendeta Ringo untuk mempersingkat waktu dan dimulai dengan doa dulu, ya. Kita akan berdoa dulu untuk pelajaran sekolah Sabat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan di surga, pada jam ini kami umat-umat-Mu rindu mendengarkan firman Tuhan yang akan dibahas oleh Pak Ringo dan juga beberapa yang berada bersama kami saat ini. Roh Kudus berkati kami, agar kami mengerti, kami pahami, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga di mana saja kami berada, kami menjadi murid Tuhan. Menjawab pertanyaan semangat I will go. Kerjaan Tuhan di Depok ini boleh berjalan lebih baik lagi. Berkati juga sistem kami gunakan, berkati juga seluruh peralatan agar boleh selalu kami gunakan dengan baik dan lancar, dan firman Tuhan boleh sampai ke setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Engkau hadir berkati kami di siang ini, karena kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Silakan, Pastor. Baik, selamat siang bagi kita semua. Salam I will go, ya. Kita tentu berterima kasih karena I will go adalah merupakan sebuah program yang sesungguhnya merupakan sambutan dari kita kepada misi yang diembankan oleh Tuhan. Dan salah satu I will go yang kita akan harus lakukan adalah bagaimana kita memberitahukan kepada dunia ada korban penebus salah
yang mengubahkan hidup kita. Di mana dia yang disebut sebagai korban itu atau kurban sebenarnya atau tumbal atau pengganti itu sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah membayarkan apa yang disebut dengan hutang kita, dan kemudian kita disadarkan bahwa Tuhan telah merelakan anaknya satu-satunya untuk menjadi kurban penghapus salah. Nah, ini didasarkan kepada Yesaya 53 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu, dan mari saudara-saudara kita yang ada di Zoom ini, kita coba baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saya kira secara sederhana nggak sulit kita mengartikan ini siapa. Karena dari kata dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak dan dia menanggung dosa banyak orang, sudah gampang kita memastikan siapa dia. Yesus pastinya, ya kan? Namun saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan korban penebus salah? Ya, di dalam Alkitab khususnya buku Imamat ada dua jenis korban yang hampir sama sifatnya. Mari kita buka di dalam buku Imamat pasal yang ke-5, ya. Buku Imamat pasal yang ke-5, di dalam kalimat, bukan di dalam kalimat, di dalam frase atau perikop ini, di buku Imamat kita ada menemukan judul korban penebus salah. Oke. Nah, kalau saya baca dari ayat yang 14, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia. Jadi yang dibentuk dengan kesalahan itu berubah setia. Kita harus mengerti berubah setia yang bagaimana yang menyebabkan harus ada kurban. Nah, ini akan membawa kita kembali ke Taman Eden. Di Taman Eden lah terjadi berubah setia yang pertama. Di mana Adam dan Hawa diberikan satu perintah, buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi buah pohon yang di tengah taman ini jangan kamu makan buahnya. Dapat paham? Sehingga dengan demikian itu menjadi janji setia bagi Adam dan Hawa. Dan ketika banyak orang bertanya mengapa sih diberikan sebuah perintah kepada Adam dan Hawa yang menyebabkan Adam dan Hawa berdosa, Amsal 19 ayat 22 menjelaskan bahwa sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Jadi perintah yang diberikan di Taman Eden itu adalah perintah bunyi hukum yang mengatakan jangan mencuri. Secara tidak langsung itu mengatakan bahwa itu adalah milik Tuhan, bukan? Dan kalau diambil berarti dia mengambil yang bukan miliknya. Yang mengambil yang bukan miliknya berarti mencuri. Itulah yang disebut dengan tadi apabila seorang berubah setia. Jadi kenapa sampai dikategorikan ini berubah setia? Karena dia lebih mendengarkan kepada suara ular daripada suara Tuhan yang mengatakan jangan. Apa paham? Supaya kita mengerti bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa berubah setia ini yaitu dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, saudaraku. Biasanya kata kudus sering digunakan untuk sabat. Kata kudus sering disebut untuk pernikahan yang kudus. Tapi ada juga sebutan kudus
kepada ikatan yang kudus. Nah, ini dia, ikatan yang kudus. Lalu kemudian dikatakan di sini, dosa-dosa seperti itu dibahas secara khusus oleh Yesaya dalam buku Yesaya 1 sampai 3, kemudian Yesaya 10 ayat 1 dan 2, serta Yesaya 58. Ingat apa dibahas dalam buku Yesaya 58? Mari kita lihat. Yesaya 58 kita ambil aja salah satu ya, tidak mungkin semua kita akan bahas. Yesaya 58 mengingatkan kita akan kekudusan Sabat. Khususnya ayat 13 dan 14. Tetapi di bagian awal pendahuluannya diberikan kepada kita pengertian yang lebih luas tentang mengapa Tuhan menginginkan sebuah hati yang tulus dalam beribadah. Hati yang tidak hati yang tidak bercabang, itu maksud saya. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 58 itu kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Ada banyak orang yang membumbui peribadatan dirinya atau membumbui kesalehan dirinya dengan bermacam-macam hal. Ada orang vegetarian. Oke? Ada lagi orang kalau setiap hari Sabat puasa. Ada lagi kalau setiap hari-hari tertentu dia akan mengadakan persembahan-persembahan. Banyak yang membumbui. Tapi perhatikan, kenapa dikatakan di dalam ayat 5, sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Nah, ini dia pertanyaan. Dan mengadakan hari merendahkan diri. Ayat itu selanjutnya berkata, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dalam abu sebagai lapik tidur, itukah berpuasa yang ku kehendaki? Itu pertanyaan Tuhan. Lalu dijawab ayat yang ke-6. Bukan, kata Tuhan. Berpuasa yang kukehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Oke? Nah, dengan kata lain, kita boleh lihat di sini keterangan. Juga orang berdosa itu harus mengembalikan kepada orang yang dirugikan apa yang telah diambil dengan ditambah denda sebelum mempersembahkan korban untuk menerima pengampunan dari Allah. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita melihat di sini, lawan daripada yang disebutkan di dalam ayat 7, memecah-mecahkan roti, gantinya memecah-mecahkan roti, malah kita apa? Merampas roti orang. Memecah-mecahkan roti kan artinya membagi-bagi. Gantinya membagi-bagi, ya kita merampas roti orang. Seharusnya kita bisa makan dengan uang kita, tapi karena kita ingin uang kita tidak keluar, maka kita apa? Mencoba merampas apa yang ada pada orang dengan berbagai teknik. Ya. Nah, itu bagian daripada itu. Jadi maksudnya adalah kalau itu sempat terjadi katanya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan menurut aturan-aturan bagi orang-orang Yahudi, setiap ada penyimpangan, setiap ada penyalahgunaan wewenang, ada denda yang digunakan di sana. Ya, kalau misalnya saya akhirnya bersalah, tidak membayarkan perpuluhan saya, ada 1/5 yang harus didendakan lagi untuk ditambahkan. Berarti itu loh, 1/5 dari jumlah persepuluhan itu. Katakan itu 1 juta, berarti 1/5-nya berapa? 200.000 harus ditambahkan, berarti 1.200.000 yang harus saya bayar. Tapi itu sekarang tidak pernah kita berlakukan. Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Tuhan sedang menginginkan sebuah hati yang mau bertobat. Itu maksudnya. Ya, karena di dalam ayat pasal 58 itu, ayat 1 dan 2, dikatakan, kalau dalam hal penampilan, kalau dalam hal beribadah, orang ini beribadah. Perhatikan, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari berpuasa engkau masih tak mengurus urusanmu. Lalu kemudian engkau mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan cara berpuasamu seperti sekarang ini, suaramu tidak akan dengar di tempat yang maha tinggi. Jadi saudaraku, ada satu hal di sini. Kristus sebagai korban penebus salah, dia memiliki sebuah apa? Dia memiliki sebuah persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apa itu?
Yang pertama bukan fisiknya, saudara. Yang pertama dirinya dan hatinya. Itu makanya ketika berada di Taman Getsemani terlihat itu. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saya mau bertanya kepada kita, berapa banyak kita yang datang kepada Tuhan untuk menuruti kehendak Tuhan, gantinya memaksakan kehendak kita. Berapa banyak kita sekarang ini yang berpikir dalam segala konflik yang kita hadapi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, gantinya mencoba menggunakan cara-cara kita. Nah, kadang-kadang kita akan putus asa. Kenapa putus asa? Kita melihat ketika disampaikan hal-hal seperti ini, orang lain tetap menjalankan apa yang dia rencanakan. Tidak ada juga sebuah keinginan untuk menunjukkan, menjalankan apa yang sedang diperintahkan oleh Tuhan. Berhentikah Anda? Saya katakan jangan. Karena bukan untuk itu saudara dipanggil. Tuhan punya rencana yang indah dengan kita. Dengan mengikuti pola ini, perhatikan tadi, Yesus sebagai orang yang dimaksud di dalam Yesaya 53 ayat 10-12 harus merendahkan dirinya dulu. Sesudah direndahkan dirinya, baru dia mendapatkan banyak bangsa. Dan kepadanya diberikan pembesar sebagai jarahan. Apa maksudnya itu ya? Maksud yang terdapat di situ adalah bahwa kerendahan hati yang kemudian klimaksnya ada dalam apa itu? Kerendahan hati yang klimaksnya ada dalam penyerahan diri sampai mati, memberikan kepada Yesus hasil. Apa itu hasilnya? Perhatikan di sana. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Maksudnya ia melihat terang apa? Dia hidup. Hanya orang hidup yang bisa melihat terang. Benar? Sederhana toh. Hanya orang hidup yang bisa melihat terang. Lalu kemudian, sesudah dia melihat terang, maka apa dikatakan? Ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Lalu ayat 12, sebab aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Kenapa? Karena pengorbanannya membawa dunia melihat kasih yang sejati. Oke? Jadi itulah yang dimaksud dalam pelajaran kita, korban penebus salah yang mengubahkan. Jadi Yesus itu digambarkan sebagai korban penebus salah. Nah, kalau kita lihat kepada buku Imamat Kembali, apa yang harus diberikan sebagai korban penebus salah? Mari kita coba lihat Imamat pasal yang ke-7. Kalau saya tidak salah, ya. Perhatikan sana. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Lalu kemudian apa? Korban itu haruslah apa itu? Menyembelih korban bakaran, disitulah dia harus disembelih korban penebus salah dan darahnya, yakni apa itu tadi jenisnya. Jadi dalam di situ disebutkan bahwa korban penebus salah itu adalah korban yang kudus. Dan kemudian disebutkan di dalam pasal 5 itu adalah harus domba jantan, saudara. Seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Dan itu dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, dan menjadi korban penebus salah. Dan itu harus dibawa kemana? Ke bait suci. Perhatikan, domba jantan. Maksudnya adalah domba jantan ini menggambarkan Yesus. Dan itu harus disembelih. Dan caranya disebutkan dalam pasal 7. Bagaimana itu diperlakukan. Ada buah pinggangnya dan lemaknya yang melekat padanya harus dibakar sampai apa? Habis di dalam mezbah Tuhan. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Yesus memberikan totali dirinya. Itu makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Tuhan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Itulah tanda kekhawatiran dunia, kekhawatiran keberdosaan. Tetapi dalam keberdosaan itu dia tidak berhenti di situ. Dia lebih percaya kepada Bapaknya. Namun demikian janganlah kehendakku yang jadi,
biarlah kehendakmu yang jadi. Saya mau tanamkan kata-kata ini. Kalau kita pun melihat gereja kita dalam kesulitan, hati-hati, ambil sikap seperti Yesus. Janganlah kehendakku yang jadi. Ini biarlah hanya usulan saya, tapi Tuhan biarlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Amin ya. Karena kenapa? Bisa saja kita yakin dengan perasaan kita mengatakan begini dan begitu, tetapi belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Baik, kemudian sedikit lagi. Di sini ada beberapa catatan ayat yang merefleksikan pengkabaran inti dalam Yesaya 53. Nah, kalau kita baca Roma 5 ayat 8, apa dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8? Allah mengasihi kita. Bahkan sebelum kita bertobat, Allah sudah menebus kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-32, ada yang bisa membacakan, tapi mungkin supaya cepat saya bacakan. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab saudara, dan kemudian ikuti setelah saya bacakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, ini dia. Jadi, siapa yang menutupi dosa tadi? Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Itu makanya di bagian terakhir daripada ayat itu dikatakan di dalam Yesaya 53 tadi sangat jelas bahwa hasil daripada pengorbanan Kristus itu dengan jelas disebutkan tadi, dengan tegas disebutkan tadi bahwa orang-orang akan menjadi jarahan. Maksudnya jarahan apa? Diambil untuk dimiliki. Dan kemudian apa dikatakan? Dia akan melihat hasil daripada pengorbanannya. Karena dia akan melihat terang. Nah, kemudian di dalam Galatia 2 ayat 16, apa kira-kira yang menjadi refleksi pekabaran inti dari Yesaya pasal 53 itu? Kita coba baca Galatia 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Galatia 2 ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Manusia gantinya diajak melihat teori, dogma, pengajaran. Mereka juga harus diajak melihat kepada solusi terhadap dosa. Jalan satu-satunya adalah Kristus mau mati bagi kita. Itulah jalan satu-satunya. Itulah jalan yang terbaik yang diberikan oleh siapa? Oleh Yesus. Dan kemudian saudaraku ada banyak ayat itu di situ. Nah, sekarang begini. Dikatakan di sini, setelah membayar ganti rugi harus ada korban. Dalam Yesaya 53, hamba Allah siapa? Yesus Kristus. Gantinya seekor kambing, diumpamakan seperti anak domba yang dituntun ke pembantaian, menggantikan orang-orang yang tersesat. Dalam Yesaya 53 ayat 6, siapa yang tersesat itu? Kita sekalian tersesat seperti domba. Dan kemudian selanjutnya, meskipun terputus dari negeri-negeri orang hidup, Yesaya 53 ayat 8 bandingkan dengan Daniel 9:26, dan benar-benar habis sebagai korban yang menghidupkan api harapan bagi kita. Hamba itu kembali dari kematian. Itu sudah disebutkan tadi, dia melihat terang. Dari dunia orang mati. Dunia orang mati itu kegelapan. Dari kegelapan. Untuk menerima kemuliaan dan melihat keturunannya. Dan umurnya akan lanjut. Kata umur yang akan lanjut itu mengingatkan kita kepada Daniel pasal 7. Seorang yang duduk di kursi. Disebut yang lanjut usianya. Kata yang lanjut usianya itu dalam bahasa Inggris the ancient day. The ancient day artinya yang tidak berkesudahan hari-harinya. Berarti hidupnya kekal selama-lamanya. Nah, dengan demikian pelajaran sekolah sahabat kita sudah dapat menggambarkan kepada kita tentang siapa? Siapakah yang dimaksud korban penebus salah itu? Itulah Yesus Kristus yang luar biasa itu. Baik, sampai di sini pelajaran ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Jadi, saudara-saudara, ada satu aplikasi kecil. Jika Yesus menjadi korban penebus salah bagi kita, saudara dapat korbankan apa? Pernah mengingat lagu Sion untuk mengantarkan kita ke dalam perjamuan kudus? Sudah kadaku. Itu apa lagunya?
yang disebutkan, apa kau tinggalkan semua. Selamatlah dirindu. Aku ya, Om Rudi benar. Tinggalkan apa kau tinggalkan. Yesus tinggalkan istana surga sebagai pengorbanan terhadap kemuliaan yang dimiliki. Sekarang kita ditanya, jika Yesus telah meninggalkan semuanya untuk kita, apa yang kita tinggalkan untuk mendapatkan Yesus? Ini merupakan tantangan bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Pastor atas penjelasan sekolah sahabatnya. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Malam waktu Amerika, pagi waktu Indonesia. Kita bersyukur dapat kembali mempelajari pelajaran firman Tuhan yang saya percaya akan terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang akan saya bagikan pada saat ini. Kita pada malam hari ini akan membahas satu judul, yaitu hari Rabu ini yang tidak terjangkau adalah kita. Yang tidak terjangkau adalah kita. Mari kita lihat pelajaran ini ya. Dan kita akan kemudian di akhir daripada bacaan kita, saya akan ada tambahan yang dapat kita bahas tentang pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang tidak terjangkau adalah kita. Seperti tanaman yang sangat mudah layu, tampaknya tidak memiliki nilai khusus, tidak berarti, dan terhina. Yesaya 53:23. Begitulah gambaran yang diberikan tentang hamba yang menderita. Yesaya telah membawa kepada kita melalui masa muda orang hamba yang tidak bersalah ke tepi jurang maut. Namun Yesaya mengajarkan agar kita bersukacita karena anak itu telah lahir bagi kita, Raja Damai. Yang lain menghina dia, namun kita mengetahui siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya. Sebagaimana seseorang pernah berkata, kita telah menemukan musuh. Ya, kita telah menemukan musuh itu, dan musuh itu adalah diri kita sendiri. Hamba itu bukan yang pertama diabaikan, ditolak, atau menjadi manusia yang penuh penderitaan. Raja Daud pernah mengalaminya ketika dia harus melarikan diri dari Absalom putranya. Ya, pada saat itu Absalom yang memberontak terhadap sang ayah. Tetapi penderitaan yang dipikul oleh hamba ini bukan penderitaannya dan bukan akibat dari dosanya. Tidak ada dosa bagi hamba yang menderita ini. Tidak juga dia memikulnya hanya untuk seseorang yang lain. Ya, seperti Daud yang memikul untuk anaknya Absalom ya. Tetapi dosa yang dia harus tanggung itu adalah kita sekalian yang telah sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jawaban bagi pertanyaan, mengapa? Mengapa? Bukti dari Yesaya. Kenapa? Karena kasih Allah, Mesias memilih untuk menderita. Mesias memilih untuk menderita. Tetapi mengapa? Yesaya menggerakkan tambang emas untuk merampungkan kebenaran yang tak terpikirkan. Bahwa apa? Yang tak terpikirkan bahwa dia, Mesias, memilih untuk menderita agar dapat menjangkau yang tidak terjangkau. Dan yang tidak terjangkau itu adalah kita. Yang tidak terjangkau itu adalah kita. Mereka yang tidak mengerti, beranggapan bahwa sang hamba itu seperti dipukul oleh Allah. Yesaya 53:4. Sama seperti sahabat-sahabat Ayub yang berpikir bahwa dosa Ayublah yang telah menyebabkan penderitaannya. Dan sama seperti murid-murid Yesus bertanya kepadanya. Satu saat mereka membawakan ada orang yang berdosa kepada Yesus dan mereka bertanya, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi mereka bertanya seakan-akan kita seperti mendapat buta itu karena apa? Dosanya kah atau dosa orang tuanya? Ya, dan itulah mereka melihat, dan mereka yang melihat Yesus disalib beranggapan bahwa ini dia disalibkan akibat kesalahannya sendiri. Bukankah, kata mereka, Musa berkata bahwa orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Jadi itulah sebabnya Yesus katanya apa? Dosanya itulah yang menyebabkan dia dikutuk oleh Allah. Ya. Namun
bukan itu sesungguhnya ya. Sesungguhnya bukan itu alasannya. Tidak ada dosa dalam diri Yesus. Namun semuanya adalah kehendak Allah. Yesaya 53 ayat 10. Kenapa ini merupakan kehendak Allah? Karena Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Kita ditebus dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Sebab Allah berkehendak agar Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam buku God's Amazing Grace halaman 172, pena inspirasi berkata, suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Harga yang mahal dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihat tangannya, dipakukan oleh paku yang kejam. Lihat kakinya, diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya. Penderitaan itu, kesakitan itu adalah harga penebusan kita. Beban berat, rasa bersalah atas dosa-dosa seluruh dunia. Setiap dosa yang dilakukan oleh setiap orang berdosa ditanggung oleh Kristus di atas salib. Sekali untuk selamanya. Sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Apakah yang dikatakan kepada kita tentang betapa buruknya dosa itu? Sehingga harga yang begitu mahal harus dibayar supaya dapat menebus kita dari dosa? Apakah yang diajarkan kepada kita tentang kasih Allah? Sehingga Ia rela melakukan hal ini untuk kita meskipun harganya sangat mahal. Begitu mahal ya. Bapa mengizinkan sang anak untuk mati bagi kita. Banyak orang katakan, saya sering pernah katakan ini ya, banyak orang katakan, oh cari gampang rupanya sang Bapa, suruh-suruh aja anaknya yang mati. Tidak ya, itu bukan karena kurangnya kasih Bapa kepada kita. Pada saat sang anak yang mati, ya, maka sang Bapa mati bersama-sama dengan anak. Kalau saya memiliki anak, ya, kalau saja anak saya itu sakit misalnya, ini sebagai ilustrasi saja ya, maka saya akan berkata, Tuhan, sayalah yang sakit, ambillah saya gantinya anak saya. Kenapa? Karena pada saat seorang ayah melihat anaknya mati di kayu salib, saya percaya sang ayah mati bersama-sama dengan sang anak, perasaannya ya. Jadi mari kita lihat itu begitu hebat. Allah yang melayani, kita akan bahas pada malam hari ini. Allah yang melayani, Allah yang berkorban, ya, melayani dan berkorban untuk kita. Yesaya 53 ayat 4-6. Mari kita baca kembali. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bukan Dia yang bersalah, kita yang bersalah. Ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya. Ada yang menggantikan kita. Ada yang melayani kita. Hebat sekali kenyataan ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, Yesus sendiri sudah nyatakan hal itu dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa ini satu statement yang begitu penting? Itulah Injil. Itulah yang membedakan iman kekristenan dengan agama-agama lain. Iman kekristenan menyatakan bahwa Allah yang melayani kita, datang untuk melayani. Agama-agama lain itu mengajarkan bahwa kita harus datang melayani Allah, kita harus bawa persembahan sesajen. Betul, Allah menginginkan kita bawa perpuluhan persembahan, tapi itu bukan untuk Dia. Itu bukan untuk Allah. Ya. Tetapi untuk menunjukkan rasa bersyukur kita, rasa kepemilikan kita adalah Allah. Tetapi uang itu tidak kita kirim ke surga. Ya, tidak. Jadi iman kekristenan itu berbeda dengan agama atau kepercayaan lain yang mana kita harus bawa sesuatu, kita harus layani Allah kita, jangan sampai Dia marah. Kalau kita sampai tidak bawa, nanti Dia hukum kita.
Tidak. Allah kita bukan dalam bisnis itu. Dia tidak perlu persembahan saudara dan saya. Dia tidak perlu. Dia tidak kurang. Allah kita tidak kekurangan. Kebahagiaan Allah sudah lengkap, sempurna, dan sudah berlimpah untuk hanya Dia dapat bagikan kepada manusia. Jadi kita tidak menyenangkan hati Tuhan dengan apa ya? Kita pikir, waduh kalau kita bawa sesuatu kepada Tuhan, tadinya Tuhan sedang sedih, lalu Dia akan gembira. Pada saat kita bawa sesuatu, Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita tidak membutuhkan apa-apa. Dia segala sesuatu Dia sudah miliki lengkap dan sempurna. Dapat Dia lakukan hanya untuk apa? Yang hanya Dia dapat lakukan, Dia dapat bagikan kepada apa? Manusia. Dan ini berbeda dengan dalam tanda kutip Allah-Allah atau ilah-ilah yang disembah oleh orang lain. Yang mana Allah itu apa ya? Allah itu mudi ya. Allah itu seringkali sedih dan dibahagiakan kalau manusia itu bikin sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Jadi bukan seperti itu ya. Kemuliaannya itu telah dinyatakan dalam melayani manusia yang berdosa. Itu kemuliaannya itu dinyatakan. Tidak heran Kisah 17 ayat 25 ya. Dikatakan ayat 24 berbicara Kisah 17 ayat 24 Allah itu tidak ada di kuil-kuil untuk disembah, dan juga ayat 25 katakan apa? Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Ya, jadi kita tidak melayani Dia karena kita pikir, kalau kita tidak layani nanti Allah kita kelaparan ya kalau kita tidak bawa makanan kepada Dia. Tidak seperti itu Allah kita. Ia tidak dilayani, Allah tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah Ia kekurangan apa-apa karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu. Dia yang memberikan. Ya. Jadi pada saat kita membawa persembahan dan perpuluhan itu bukan supaya kita membuat Allah kaya. Dia tidak perlu bensin untuk mobilnya untuk dapat bergerak. Tidak. Dia tidak kekurangan segala sesuatu. Ya, dia tidak kekurangan. Tetapi pada saat kita diminta untuk membawakan persembahan perpuluhan itu hanya untuk menunjukkan bahwa kebergantungan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia itu adalah Allah kita. Dan kemudian apa yang kita bawa, itu perpuluhan dan persembahan itu bukan untuk Allah, tetapi untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Yang tentu saja dapat Dia lakukan tanpa apa yang kita bawakan, tapi Dia ingin agar kita dapat menunjukkan kasih kita. Ya. Jadi Dia menugaskan sesuatu, tapi jangan lupa, pada saat Allah menugaskan, memberikan perintah kepada kita, nanti kita akan lihat, Dia memberikan apa ya? Kekuatan ya. Jadi dengan kata lain, setiap perintah yang Allah berikan untuk kita lakukan adalah sarana Allah untuk melayani kita. Jadi pada saat Dia memerintahkan kepada kita bawalah persembahan perpuluhan, itu adalah sarana supaya Dia dapat apa? Melayani kita. Kenapa? Coba kita lihat. Bawalah perpuluhanmu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Kalau aku tidak menumpahkan apa? Membukakan tingkap-tingkap langit. Jadi pada saat Dia memberikan perintah, itu adalah sarana Dia akan apa? Melayani kita. Kita apa? Diberikan perintah, tapi Dia akan melayani kita. Dan ini satu konteks Alkitab yang harus kita lihat. Bahwa Allah yang melayani kita pada saat Dia memberikan perintah kepada kita. Bawa perpuluhan persembahan, tapi itu bukan untuk supaya Dia kaya, tetapi justru untuk dapat melayani kita. Ada ayat lainnya, Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintahnya apa? Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah kan? Itu semua perintah. Tetapi itu adalah apa? Sarana untuk apa? Ketahuilah aku menyertai kamu. Itu adalah merupakan satu sarana supaya Allah dapat melayani kita. Jadi segala sesuatu yang Allah lakukan adalah untuk melayani kita. Termasuk pada saat Dia memberikan perintah kepada kita. Entah itu tentang perpuluhan, entah itu perpuluhan dan persembahan, atau entah itu tentang apa? Untuk bagi kita mengabarkan Injil dan menjadikan semua bangsa apa? Muridku. Lihat, sebelum saja Yesus panggil murid-muridnya kan. Pada saat Dia panggil murid-muridnya, Matius 4 ayat 9, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Itu perintah. Itu perintah yang Dia berikan untuk supaya murid-muridnya lakukan dan juga kita semuanya dapat lakukan. Mari ikutlah aku dan kamu akan. Apa yang akan Allah lakukan? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Follow me and I will make you. Jadi bukan berarti kita mengikuti Tuhan lalu kita yang apa? Kita yang apa? Membuat sesuatu untuk Tuhan. Tidak. Dia panggil kita.
Dia perintahkan sesuatu kepada kita. Tetapi yang kemudian adalah itu dia lakukan supaya dia dapat melayani kita. Inilah prinsip yang begitu penting yang dapat kita lihat dari apa? Firman Tuhan. Ya. Pada saat dia memanggil kita, ikutlah aku. Sembahlah, percayalah kepadaku. Perintah dia berikan kepada kita. Jadilah manusia baru. Dia itu berikan perintah ya, agar supaya kita apa ya, dapat dilayani oleh dia. Itu bukan merupakan sebuah beban. Perintah-perintah Tuhan itu bukan beban. Membawa persembahan perpuluhan itu bukan beban. Itu justru berkat dia akan limpahkan. Pada saat dia katakan, jadikan semua bangsa muridku, mengabarkan Injil, bicara kepada tetangga kita, bicara kepada keluarga kita, bicara kepada orang lain. Itu bukan beban, saudara-saudara. Itu adalah sarana Tuhan untuk melayani kita. Aku akan menyertai kamu. Pada saat kita mengikuti dia, maka dia yang akan melakukannya bagi kita. Dialah yang akan mengerjakannya bagi kita. Tapi dia bukan hanya Allah yang melayani. Ya. Pelajaran kita katakan bahwa dia adalah Allah yang menebus. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani. Untuk apa? Selain dia melayani, apa yang dia lakukan? Ya. Allah yang melayani, tapi yang kedua adalah Allah yang menebus. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. 2 kali dalam kitab Injil ayat ini diulangi. Bandingkan, Anda bisa lihat dalam Matius 20 ayat 28. Kata tebusan itu adalah lutron, bahasa Grekanya ya. Tebusan atau bahasa Inggrisnya ransom, ya. Tebusan. The ransom adalah money price untuk membebaskan seorang apa? Budak. Jadi kita itu tidak memiliki kuasa, kita tidak bisa lepas sebagai budak, tetapi kita dibayar oleh Tuhan supaya kita lepas dari perbudakan. Jadi lutron itu digunakan di Perjanjian Baru sebagai liberty price, harga kebebasan, harga pembebasan. Dan darah Kristuslah yang telah membeli kebebasan, membeli liberty daripada umat-umat percaya, membebaskan mereka dari segala perhambaan dosa, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Jadi dia melayani, dia bukan hanya melayani kita, tetapi juga apa? Menebus kita. Ya. Banyak agama lain, agama-agama kafir ya, zaman dahulu. Apa yang mereka lakukan kepada Allah mereka? Mereka korbankan anak mereka. Mereka korbankan manusia yang lain. Tapi Allah kita, dia yang berkorban, saudara-saudara. Ya. Dia yang berkorban bagi kita. Dia yang menebus bagi kita. Pertanyaannya, apa ditebus dari apa? Dia datang untuk melayani dan menebus. Menebus dari apa? Yang pertama adalah menebus dari kuasa dosa. Pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat Adam dan Hawa menerima tawaran setan untuk apa? Makan buah tersebut, maka kita berada dalam kuasa dosa. Kita berada dalam kuasa dosa dan setan menjadi prince of this world. Dia menjadi apa ya? Pemilik dunia yang berdosa ini. Ya, dan itulah kita ditebus dari kuasa dosa sehingga apa? Kita tidak lagi bisa. Kalau kita menerima Yesus, maka kita tidak lagi berada dalam kuasa dosa tersebut. Yohanes 8 ayat 34 kata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba apa? Hamba dosa. Ya, adalah hamba dosa. Tapi dia datang agar supaya kita apa? Ditebus. Lihatlah anak domba Allah yang apa? Yang menebus. Ya, anak domba Allah yang menebus isi ada apa dosa umat-umat manusia. Bukan hanya dia menebus dari kuasa dosa, yang kedua adalah dia menebus dari upah dosa. Kenapa? Kalau kita berdosa, Allah adalah Allah yang suci. Allah yang suci itu tidak akan pernah bertemu dengan ketidaksucian. Dosa itu adalah ketidaksucian. Ya, itu bagaikan minyak dan air yang tidak bisa apa? Minyak dan air itu tidak bisa bertemu. Ya. Minyak dan air tidak bisa bertemu. Jadi dosa dan kemurnian, dosa dan kesucian tidak akan pernah bertemu. Dan akibat daripada dosa atau upah daripada dosa adalah maut. Itu dia. Tetapi bagaimana caranya supaya kita dapat disatukan
Maka kita ditebus dari upah dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Ya. Kita berada dalam kuasa dosa, dan tujuan dari akhir daripada kehidupan di bawah kuasa dosa adalah upah dosa, kematian yang kekal. Kematian yang kekal itulah ujung-ujung daripada kehidupan di dalam kuasa dosa. Tetapi oleh sebab Yesus Kristus, maka kita akan bebas dari kuasa dosa, dan bukan itu saja, dari upah dosa. Oleh sebab kasih karunia Kristus bagi kita. 1 Petrus 2:24 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita yang mati dari kuasa dosa, hidup untuk kebenaran, hidup untuk kehidupan kekal. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Allah yang melayani dan Allah yang menebus. Jesus paid it all. Ya. Bahasa Indonesianya lagu ini katakan, Tuhanku berkata, percayamu lemah. Ya, itu kita dengar lagu ini. Tapi bahasa Inggrisnya terus terang, saya mohon maaf ya, tapi lebih bagus. Ya. Artinya lebih lengkap ya. I hear the Savior say. Aku mendengar Tuhan berkata, thy strength indeed is small. Kekuatanmu itu sangat kecil. Tidak ada artinya. Kekuatanmu itu sangat kecil. Child of weakness. Anak yang lemah. Berjaga dan berdoa. Find in me. Kalau bahasa Indonesia haraplah padaku. Tapi bahasa Inggrisnya find in me thine all in all. Ya. Find in me. Temukanlah di dalam aku segala sesuatunya. All in all. Di dalam Yesus itulah segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Tidak heran, Jesus paid it all. Jesus paid it. Yesus tidak bayar setengah-setengah. Yesus tidak bayar cicilan hutang dosa kita. Seringkali kita bayar kredit card, hutang-hutang dosa kita, bukan hutang dosa, hutang kredit card kita cicil-cicil. Tapi Yesus nggak cicil-cicil, saudara ya. Jesus paid it all to Him I owe. Segala sesuatu yang kita miliki. Sin had left a crimson stain. Bahasa Indonesia, meski dosaku besar, lagu kita, tapi sesungguhnya dosa telah membawakan apa? Memberikan noda merah yang begitu tua, merah tua. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Tuhan telah membasuh warna merah tersebut. Noda merah itu putih bagaikan apa? Putih bagaikan salju, atau seperti buah kelapa, isi daripada kelapa ya, buah kelapa. Itulah yang Tuhan lakukan. He paid it all. Ya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Anda tidak dapat melakukan apapun untuk, seperti pelajaran sekolah sahabat kita ya, untuk mengangkat pelajaran sekolah sahabat kita, kesimpulannya tadi katakan apa? Mengangkat segala segala rasa bersalah, hukuman atas dosa-dosa. Ya. Setiap dosa yang kita lakukan sudah Kristus tanggung di mana? Sudah Dia tanggung di salib. Ya. Dia sudah oleh bilur-bilurnya maka kita akan kita itu sembuh. Saya memiliki seorang tetangga ya, yang namanya Bapak Bill. Dia tadinya saya katakan, dia tinggal di depan apartemen kami. Ya, 6 tahun kami bersama-sama di apartemen ini. Dan pada saat itu tahun 2019 itu ya, di akhir hidupnya, saya katakan ya, di akhir hidupnya. Sebelumnya dia orangnya sangat reserve, dia tinggal sendirian, tidak ada keluarga, dia tidak suka untuk berbicara banyak, tapi karena dia tahu saya pendeta, dia cukup hi pastor, how are you, good day. Tapi orang-orang lain dia tidak suka untuk menyapa. Hingga pada suatu hari Sabat, dia mengetok pintu rumah kami, dan dia ketok pintu rumah kami, dan dia sedang memegang badannya, dan badannya itu sudah berdarah. Kenapa ya? Dia rupanya ada tumor ya, ada begitu pendarahan yang begitu hebat. Dia minta kami untuk panggil 911 atau panggil ambulans dan polisi, dan kami panggil ya. Dan dia dibawa ya.
Dia dibawa ke rumah sakit dan rupanya memang dia sudah kanker yang sudah stadium yang sangat parah. Tapi dia tahan, dia cuma hidup sendirian. Selama dia hidup di apartemen kami ini, sejak apartemen itu berdiri 50 tahun lalu. Jadi dia sudah berada di apartemen ini selama 50 tahun dan saya bersama-sama dengan dia di 6 tahun terakhir dalam kehidupannya. Pada saat dia di rumah sakit, kami kunjungi dia. Ya. Pada saat kami di rumah sakit dan pada saat saya berdoa, dia tidak percaya. Dia tadinya dia orang yang beragama, tapi dia menyatakan bagaimana dia merasa begitu bersalah dengan kesalahan. Dia tidak ungkapkan secara spesifik kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ya. Tapi dia katakan, saya tidak lagi percaya bahwa kalau ada Tuhan yang mengampuni atau mengasihi saya tidak percaya bahwa Tuhan itu akan mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Itu yang dia katakan. Saya tidak tahu apa kesalahan dia. Tapi saya cuma mengajak dia, kalau dia suka untuk saya doakan dia. Jadi saya berdoa untuk dia. Dan saya berdoa bagi pengampunan dosa. Jika dia percaya, maka dia pada saat itu, dalam doa itu saya minta dia juga untuk dapat menyatakan amin jika dia percaya bahwa tetap ada Allah yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Dan dia katakan apa? Amin pada saat kami berdoa. Ya. Dan pada setelah kami berdoa bersama-sama tentang pengampunan dosa dan dosanya, saya lihat ada perubahan yang begitu hebat dalam dirinya. Tadi dia katakan, pendeta, pastor, itu telah memberikan satu kedamaian yang besar di dalam kehidupannya. Saya malam ini sudah siap untuk mati. Ya, dia katakan, saya mah. Kenapa? Karena dokter sudah katakan bahwa dia tidak ada harapan. Dia cuma memiliki beberapa hari, saudara-saudara. Dia hanya memiliki beberapa hari. Dan dia sudah putuskan, sebelum saya datang kali yang pertama, dia sudah putuskan bahwa dokter sudah bilang, dan kalau dia sudah mau malam itu saja, dia sudah harus mati. Ya, malam itu dia mati. Tapi puji Tuhan, dia masih bisa hidup selama 2 minggu, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi selama 2 minggu itu? Selama 2 minggu itu, dia masih bisa menelepon mantan istrinya, anaknya, ya, anaknya dia bisa bertelepon. Dan pada saat kami kali terakhir bertemu sebelum dia meninggal, saya melihat perubahan wajah yang begitu berbeda pada saat sebelum dia bertemu kembali dengan istrinya yang tidak pernah bertemu selama hampir 50 tahun, saudara-saudara. 50 tahunan. Dia bisa bertemu dan setelah dia meninggal, istrinya lah yang mengatur apartemen mereka yang ada di depan kami. Lihat bagaimana kuasa Kristus dapat tetap menjadi bahagian bahkan orang-orang yang kehilangan pengharapan sekalipun. Ya, kuasa yang menyatakan bagaimana dosa-dosa kita. He paid it all. Ya, dia bayar semuanya. Kita tidak perlu lagi pada saat kita masih merasa bahwa dosa-dosa kita di masa lalu itu adalah dosa-dosa yang mungkin, siapa yang mau bisa mengampuni. Maka kita sedang mencicil. Kita yang seakan-akan kita yang bayar dosa tersebut dengan cicilan. Tidak. Serahkan kepada Tuhan. He paid it all. Dia bayar semuanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.